Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika an-nabiyyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima bi qadri 'azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin. Amma ba'du, hadratil muhtaramin wal mukarramin, al-asatir wal masyayikh, sahadatana al-'izza al-habaib, bil khusus orang tua kita, tokoh kita, tokoh masyarakat Kampung Dukuh, Bang Haji Muhtar, Ustadz Haji Solihin, Akhinal Mukarram, Ustadz Lukman Hamidi, Akhinal Mukarram, Ustadz Khairuddin atau Bang Heru, dan segenap para ustadz lain yang tidak saya bisa sebutkan satu persatu. Ustadz Paul yang ada di situ, lupa saya nggak disebutin kuala. Ustadz Ai dan seluruhnya yang hadir di majlis tahlil, majlis zikir pada malam hari ini, yang mudah-mudahan dilimpahkan rahmat Allah pada kita sekarang. Amin ya rabbal alamin. Malam hari ini kita hadir di malam ke-40 wafatnya almarhumah Umi Hajah Nawiyah binti Haji Kamut. Beliau sudah 40 hari meninggalkan kita, sudah 40 hari di sana, sudah 40 hari insya Allah Allah jadikan tubuhnya raudhah min riyadil jannah. Berapa usianya? Usianya 73 apa ya? 73. Hadirin jamaah rahimakumullah, sebenarnya nggak usah mau izoh saya main. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kafa bil mauti wa'idun. Udah cukup yang namanya kematian itu menjadi nasihat buat kita. Yang di luar kedengaran ya. Udah cukup, nggak usah mau izoh. Jadi saya pengen salam aja nih habis ini. Udah cukup yang namanya kematian itu sebagai mau izoh, sebagai penasihat buat kita. Kalau hari ini kita yang datang untuk membacakan tahlil, kalau hari ini kita yang datang untuk membacakan doa-doa, mungkin besok, mungkin seminggu lagi, mungkin sebulan lagi kita yang akan dibacakan doa. Itu maksudnya begitu. Artinya kalau kita datang ke sini tidak bisa membawa apa-apa, tidak bisa membawa pelajaran ibroh yang kita bawa pulang, itu tidak ada. Ya udah, dapatnya berkat doang. Ada sama berkat? Ada. Tapi ya sayang-sayang kita harus bisa mengambil pelajarannya. Bahwasannya almarhumah orang tua kita Umi Hajah Nawiyah itu sudah 40 hari. Ini berarti kita semua memang akan menyusul almarhumah. Entah bapak-bapak duluan, saya belakangan. Ya, saya mulaan apa? Atau saya belakangan, bapak-bapak duluan. Tapi pasti yang namanya orang hidup, yang namanya semua yang Allah kasihnya nyawa itu pasti nyusul. Bedanya waktunya kapan kita nggak tahu. Hanya saja yang penting di sini hadirin, bagaimana cara kita mempersiapkan kematian. Ketika sudah waktunya Allah panggil kita, gimana kita siap atau tidak untuk menghadapi kematian itu, untuk berangkat. Hadirin jamaah rahimakumullah, ada berbagai macam cara untuk mempersiapkan ini. Di antaranya kita ambil, di antaranya kita cari keadaan-keadaan atau amalan-amalan yang sifatnya itu sebagai mukaffiratul dzunub atau sebagai kafarah, sebagai penghapus dari dosa-dosa kita semua. Amalan-amalan yang kita lakukan secara umum itu adalah sesuatu yang sudah menjadi kafarah, sudah menjadi penghapus untuk dosa-dosa kita. Di antara kedua amalan itu, as-salatu ila salat, Ramadan ila Ramadan, al-jumu'atu ila al-jumu'ati,
kafaratul lima bainahuma, sabda Rasulullah SAW. Dari sholat ke sholat, dari Ramadan ke Ramadan, dari Jumat ke Jumat, itu udah jadi kafaratul lima bainahuma, udah menjadi penghapus dosa di antara dosa-dosa yang ada keduanya. Kita tadi sholat Isya, besok pagi ketemu lagi sholat subuh. Ini orang pada sholat semua kan ya? Amin apa? Ini ketika kita melaksanakan sholat subuh, maka sholat subuh itu adalah menjadi penghapus dari dosa kita mulai dari Isya sampai subuh nanti. Kita udah sholat subuh ketemu lagi sholat zuhur, maka sholat zuhur itu bisa menjadi penghapus dosa-dosa kita antara subuh dengan zuhur. Itu kafaratul lima bainahuma, menjadi penghapus di antara kedua waktu itu. Amalan-amalan kita setiap hari seperti sholat itu sudah merupakan kafarah. Yang sifatnya tahunan, Ramadan ila Ramadan, kafaratul lima bainahuma juga. Kita ketemu Ramadan tahun kemarin, insya Allah ketemu lagi tahun depan. Amin ya Pak. Amin mungkin kopi. Amin. Kita ketemu Ramadan tahun depan, itu juga merupakan kafarah lima bainahuma, ay lima baina Ramadan. Ketemu lagi di Ramadan tahun depan, amin. Maka itu jadi penghapus dosa kita dari Ramadan kemarin sampai ketemu Ramadan. Amin. Begitu juga al-jumu'atu ilal jum'ah kafaratul lima bainahuma. Dari Jumat ke Jumat, Jumat kemarin, seminggu yang lalu ketemu Jumat tadi, itu yang kira-kira ada mata pakai kacamata hitam ngelirik, kami pulang dari Gansi ya, cakep-cakep tuh, ngelirik mata nggak ada yang tahu pakai kacamata hitam. Nah itu bisa terhapus dengan al-jumu'atu ilal jum'ah, sholat Jumat ke sholat Jumat. Ini yang namanya kafaratul lima bainahuma, sebagai penghapus dosa di antara keduanya. Untuk mempersiapkan kematian, kita melakukan amalan-amalan, melakukan ibadah-ibadah yang insya Allah antara ibadah satu dengan ibadah berikutnya adalah penghapus dari semua dosa. Kemudian yang kedua, hadirin, selain secara umum ada amalan-amalan khusus yang memang bisa kita jadikan andalan kita untuk kafarah sebagai mukaffirah lima bainahuma, atau sebagai mukaffiratul dzunub, sebagai penghapus dosa-dosa. Di antaranya sabda Rasulullah, man qala qabla ayyutanniya rijlahu ba'da salatil jum'ah al-fatihah fatihatul kitab sab'an fatihatul kitab wa qul huwallahu ahad wa qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas sab'an ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang habis Jumatan, di salat Jumat, kemudian selesai salam, qabla ayyutan rijlahu, belum dia ubah itu kakinya, masih dalam keadaan tasyahud akhir begini nih, masih begini. Ya, di luar ada proyektor nggak? Nggak kelihatan ya. Begini lah pokoknya tahiyat akhir. Tahiyat akhir, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, belum diubah itu posisi kakinya. Kemudian baca Al-Fatihah 7, Al-Ikhlas 7, Al-Falaq 7, An-Nas 7, tambah lagi ya Allah ya Ghani ya Hamid ya Mubdi'u ya Mu'id ya Rahim ya Wadud Agmina bihalalika haramika, dan seterusnya. Ini 4 kali. Orang yang melakukan ini, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar, akan Allah ampuni dosa-dosa yang lalu dan dosa-dosa yang akan datang. Amin, kerjain. Tadi pada ngerjain apa kagak tadi? Lupa. Di Jumatan. Belum tahu kan? Iya. Itu orang tua kita juga ngajarin kayak begitu. Jadi baca sebelum kita berubah posisi kakinya. Ya kalau pegel-pegel gigit ya namanya udah ini ya, asam urat, ya ada urat asam, belum lagi prostat, yang lain-lain lah pokoknya. Makanya tetap dibaca yang 77 itu, walaupun posisinya berubah ya nggak apa-apa, itu di uzur ya, namanya darurat nggak apa-apa. Tapi dibaca itu merupakan mukaffiratul dzunub, penghapus dosa juga.
Kemudian yang ketiga hadirin, selain amalan-amalan seperti itu, yang termasuk mukaffiratud dzunub, ini agak susah nih. Orang-orang jarang dapat ini. Saya yakin sekarang juga nggak ada yang dapat ini. Orang masih pada muda banget semua ini. Bang Mutar baru 35 ya? 35. Bang Heru 25 baru. Masih pada muda-muda banget. Termasuk penghapus dari dosa-dosa, mukaffiratud dzunub yang tadi disebutkan, dan kadang-kadang Rasulullah menyebutkan ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar. Itu adalah umur panjang sampai usia 90. Makanya kagak saya bilang kagak ada di sini. 90. Bang Paul berapa Bang Paul? 100 kali. Umi Hajah Nawiyah 73. 73 ini adalah orang-orang yang memang sudah Allah buat malaikat-malaikat cinta kepada almarhumah. Rasulullah SAW berpesan kepada kita, kepada para sahabat-sahabatnya, dan juga kepada kita tentunya, ketika seorang muslim itu sudah sampai umurnya sudah sampai 40 tahun, maka akan Allah bebaskan dia bari'a minal judami wal baros ila balagh ida balagul muslimu arba'ina sanah bari'a minal judami wal baros. Kalau seorang muslim udah sampai umur 40, maka akan Allah selamatkan wal junud, penyakit yang namanya penyakit kusta. Baros itu penyakit belang, putih-putih begitu ya, belang, baros. Dan juga akan Allah selamatkan dari penyakit gila. Kalau udah sampai 40 tahun, itu insya Allah udah selamat dari penyakit itu. Itu penyakit pada zamannya, penyakit yang mengerikan itu Pak. Yang namanya kusta, itu kalau udah kena, lama-lama busuk buntung tangan. Itu kusta, judam namanya. Tapi kalau udah 40 tahun nggak kena. Ustaz Umar berapa Ustaz? 40 ya? Itu masih mudaan saya berarti. Udah selamat dah Ustaz. Baros juga selamat, belang udah nggak ada sih sekarang. Tapi yang sekarang masih ada tuh junun, masih ada. Gila. Kalau udah 40 tahun insya Allah nggak bakal yang namanya kena gila itu. Dia mau ngamalin apa kek, atau dia mau depresi, tekan diputusin sama ceweknya, ya 40 tahun masih pacaran. Namanya bujang lapuk gitu. Dia mau punya masalah apa, insya Allah kalau udah 40 tahun nggak bakal gila. Tapi kalau di bawah 40 tahun nggak ada jaminan. Nggak ada jaminan dia terbebas dari gila, terbebas dari kusta, dan terbebas dari penyakit belang, itu nggak ada jaminan. Yang ada sekarang tinggal gila. Orang tua kita dulu bilang, lo Tom, kalau belum 40 mah jangan macem-macem ngamalin apa baik, segala hizib, segala itu jangan. Itu bukannya nggak ada ajarannya, karena memang sabda Rasulullah kalau udah 40 tahun maka Allah bebaskan orang muslim 40 tahun dari penyakit gila itu. Lah kalau belum ngamalin apa-apa, oleng, bisa toren diajak ngomong apa aja dah pokoknya, namanya belum 40 tahun. Makanya dulu orang tua kita, guru-guru, kalau udah 40 tahun boleh dah ngamalin apa-apa, ya mau haji semar mesem kayak mau semar mudem atau apa, pokoknya diamalin kalau udah 40. Kalau belum jangan. Nah kemudian wa idza balagha khamsina sanah, ketika seorang muslim sudah sampai 50 tahun, maka Allah akan buat orang muslim yang usianya sudah sampai 50 tahun ini khaffafallahu dunubahu, akan Allah ringankan dosa-dosanya. Yang sudah sampai 50 tahun. Ya, berapa? Oh, ntar itu ada gilirannya. Ada lagi yang 50. Yang 50 nih, yang 50 sampai 59 di mana? 50 sampai 59 khaffafallahu dunubahu, akan Allah ringankan dosa-dosanya. Pasti yang dia lakukan, yang keluar dari dirinya orang muslim yang sudah umur 50 tahun, itu pasti dosa kecil-kecil aja.
pengen mabuk ya udah malu. Malu. Temennya udah pada mati. Terus pengen durhaka sama orang tua, ya orang 50 tahun udah kagak ada orang tuanya. Yang gede-gede. Pengen bunuh orang juga kagak tua, tenaga udah orang. Udah gak ada tenaganya. Pokoknya dosanya pasti dosa yang kecil-kecil kalau udah 50 tahun. Orang muslim barokah umur 50 tahun itu khafafallahu dzunubahu. Wa idza balagha 60 sanah, kalau sudah sampai 60 tahun, razaqahullah nih Madrais nih. Razaqallahu al-inabata ilaihi. Kalau sudah sampai usia 60 tahun, maka akan Allah berikan inabah, akan Allah berikan sikap kembali kepada Allah, ingat terus sama Allah. Ini yang udah 60 tahun ya Bang Madrais. Singundus muda amat. Dia malah 35 ini katanya kakinya doang. Kalau udah 60 tahun, Allah berikan inabah, Allah berikan sikap kembali kepada Allah. Pengennya itu ibadah, pengennya itu zikiran. Udah nggak pengen apa-apa tuh kalau udah 60 tahun biasanya. 60 tahun nih. Memang demikian hadirin. Kalau kita perhatikan, ya emang barokahnya, ya barokahnya sholat sebelum-sebelumnya yang dilakukan, barokahnya doa-doa dari orang tuanya yang muslim juga. Itu orang muslim kalau udah 60 tahun, itu pasti udah ingat yang namanya mati. Kemana-mana dia pengennya ngaji lagi, pengennya ibadah lagi, pengennya pokoknya ingat kalau dia akan meninggal. Ini kalau sudah sampai usia 60 tahun. Wa idza balagha 70 sanah ahabbathul malaikah. Kalau sudah sampai 70 tahun, maka Allah akan buat malaikat-malaikat itu cinta kepada orang itu. Ada emang? Amin amin aja. Mana? Haji Sukari udah 70. Masya Allah. Ini satu riwayat Pak Haji, satu riwayat bukan ahabbathul malaikah tapi ahabbathu ahlus sama. Penduduk langit itu cinta sama Pak Haji Sukari. Amin. Hati-hati disumpahin Pak Haji. Jadi loh. Karena malaikat udah pada senang sama orang-orang muslim yang umurnya udah 70 tahun. Ahabbathul malaikah wa fi riwayatin ahabbathu ahlus sama. Penduduk langit itu kalau disebut ahlus sama, penduduk langit berarti bukan hanya malaikat. Ada Nabi Ibrahim di sana, ada Nabi Isa di sana, Nabi Adam juga ada di langit pertama. Termasuk juga ya nabi arwah atau ruh-ruh para nabi yang ada di sana itu juga mencintai orang-orang muslim yang sudah usia 70 tahun kayak Pak Haji Sukari. Ahabbathul malaikah au ahabbathu ahlus sama. Ini kalau sudah sampai 70 tahun. Insyaallah almarhumah 73. Ini termasuk orang-orang yang Allah jadikan para malaikat atau bahkan penduduk langit itu cinta kepada almarhumah. Amin. Kalau sudah dibikin cinta pada almarhumah, maka selalu didoakan dan pasti husnul khatimah. Amin. Sampai 72 aja ya. Iya. Masih ada 72 sampai 90. Gak ada. Udah lewat semua kalau 90. Udah ngomong berapa itu? 72 sampai 90 kan 22 tahun. Iya. Ketika sudah sampai 80 tahun, wa idza balagha 80 sanah. Kalau sudah sampai 80 tahun, seorang muslim Allah kasih umurnya sampai 80 tahun, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, uthbitat hasanatuhu wa muhiyat sayyi'atuhu. Kebaikan-kebaikannya sudah Allah tetapkan dan keburukan-keburukannya Allah hapuskan yang dulu-dulu. Jadi meskipun ada orang tua pikun misalnya, ya udah nggak bakal cacat dosa. Udah 80 tahun, udah 80 tahun, maka udah pastikan baiknya aja. Dia barusan sholat zuhur udah minta wudhu lagi sama cucunya. Ngapain kamu pengen sholat zuhur lagi? Ya biarin aja, namanya udah 80 tahun.
kadang-kadang juga ya di situ aja, makan di situ, anu di situ juga, ya udah 80 tahun. Tetap utsbitat hasanatuhu wa muhiyat sayyi'atuhu. Kebaikan-kebaikannya Allah tetapkan dan keburukannya Allah hapuskan. Nah, yang 90 tahun nih. Ini yang 90 tahun ini yang keramat nih. Rahmat dan ada karomahnya. Wa idza balagha is'ina sanah summiya asirullah ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi wa ma ta'akhkhar. Ini yang saya sebut mukaffiratud dzunub. Jarang-jarang orang bisa yang sampai 90 tahun ini. Ya kita mau pakai amalan apa juga kalau Allah bilang nggak sampai segitu nggak bakal bisa. Kalau sudah seorang muslim sampai umurnya 90 tahun, maka akan Allah hapuskan ghufira ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar. Dosa-dosa yang telah lalu dan dosa yang akan datang Allah ampuni. Wa summiya asirullah. Ini orang muslim yang sudah sampai umur 90 tahun. Ini disebut, kata Rasulullah, dinamakan sebagai asirullah, tawanan Allah. Allah sengaja tahan di situ buat jadi jimat di kampung hukum. Allah sengaja tahan di situ buat jadi pakunya Kebayoran Lama. Jadi kalau ada musibah apa-apa, Allah ngeliat juga sama orang ini. Ada orang itu nggak jadi. Dan kalau orang itu dimintai oleh orang yang lain, anak-anak muda pada datang, para ustadz juga datang minta doanya itu mustajab. Ini yang udah 90 tahun, orang muslim yang udah 90 tahun. Saya mau tahu di mana, ada nggak di sini? Kalau ada, maka itu jimat, itu adalah keramat tuh. Datang ke orang itu minta doa. Karena itu adalah asirullah, itu adalah tawanan Allah. Sengaja Allah tawan, Allah tahan dia di dunia untuk jadi pakunya, untuk jadi penyelamat orang-orang yang ada di kampung itu, khususnya untuk keluarganya. Mudah-mudahan kita bisa mengambil ibrah pelajaran dari wafatnya almarhumah ini. Jelas almarhumah ini termasuk orang-orang yang ahabbatul malaikah, yang Allah jadikan para malaikat cinta kepada almarhumah, usia sampai 72 tahun. Dan mudah-mudahan kita juga yang mendoakan juga mendapatkan husnul khotimah. Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Allahul muwaffiq.